Kalau kita perhatikan prinsip dasar politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif, maka sebenarnya tidak boleh ada pihak manapun yang menekan Indonesia. Jangankan sebuah organisasi olahraga seperti FIFA, sebuah negara pun tidak boleh ya mendikte Indonesia atas kepentingan-kepentingan yang tidak ya mengindahkan konstitusi kita. Ngonten, ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nasional News di kanal Nasional News YouTube. Pada kesempatan kali ini, kembali kita berjumpa di program Ngonten, ngobrolin tema nasional. Pemirsa semua, akhir-akhir ini kita mengikuti perkembangan berita yang luar biasa, baik di isu-isu global terkait dengan eskalasi yang berkembang di antara dua negara, Cina dan Amerika, dan juga kemudian perang Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini juga masih menyisakan residu yang luar biasa. Dan kita masuk ke dalam negeri, betapa kemudian isu-isu tentang negara dan korupsi ternyata tidak semakin terselesaikan. Pada kesempatan ngonten kita kali ini, kita akan membahas itu semua. Apalagi ini adalah momentum bulan suci Ramadan. Tentu ini kesempatan yang tepat sekali untuk kita berefleksi. Bagaimana kemudian kita melihat realitas kehidupan ini. Yang tadi bagaimana kondisi global, dunia, dan juga Indonesia. Bagaimana posisi Indonesia sesungguhnya. Saat ini saya telah bersama dengan analis National News, Bung Imam Nawawi. Saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Sehat dan bersemangat, luar biasa. Ini kata-kata yang selalu menjadi mukadimah dari setiap saya mengajukan pertanyaan ke Bung Imam. Sehat dan bersemangat. Bung Imam, hari ini kita melihat satu fakta menarik, betapa kemudian eskalasi global, bagaimana potensi yang seperti Anda katakan, perang dunia ini bisa saja berkecamuk. Belum lagi kalau kita tarik kondisi ini ke dalam negeri kita sendiri, ada masalah juga yang ternyata tak terberikan. Dan ini momentum bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tentu merupakan satu kesempatan untuk kita berefleksi tentang keindonesiaan, tentang kebangsaan dan keislaman kita. Terutama kemudian kita kalau itu direlasikan dengan kondisi global hari ini, Bu. Apa yang bisa ditarik dari makna Ramadan dengan realitas yang ada hari ini, Bu? Ya, persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan dunia, dan itu sebenarnya hal yang wajar karena setiap zaman manusia ada persoalannya, ada tantangannya. Dan tentu saja mungkin hari ini kita mengatakan bahwa tantangan yang ada di dalam konteks Indonesia maupun global sangat luar biasa, begitu ya. Terlebih kalau menyimak ya narasi-narasi yang mengabarkan bahwa hampir terjadi letusan ya perang antara Cina dengan Amerika Serikat, yang saya ibaratkan seperti bisul tua yang tinggal waktu pecah saja gitu kan. Tua, ya. Ini memang sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau melihat derita masyarakat di Ukraina termasuk Palestina. Tetapi penting kita ketahui ya memang seperti itulah perjalanan dan karakter dunia. Namun yang bisa kita tarik sebagai sebuah benang merah dari itu semua adalah kita selalu dituntut untuk senantiasa memahami dengan sebaik-baiknya. Kalau kita hubungkan dengan Ramadan, maka itu secara historis ya Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan dengan perintah yang sangat dahsyat, begitu besar, dan ini banyak ditinggalkan oleh sebagian besar orang Indonesia, yaitu membaca. Jadi kalau kita menghubungkan, maka sebenarnya pada Ramadan ini siapapun itu, terutama pemimpin negara, yaitu harus banyak membaca. Ya,
apapun kata yang kemudian penting bagi seorang pemimpin, seperti memahami, mendengarkan, memperhatikan, menyimak, itu menunjukkan bahwa mereka harus membaca lebih canggih, lebih dalam, lebih sering, dan tentu saja lebih pada substansi. Karena memang tidak ada sebuah sikap dan tindakan manusia yang dapat menghadirkan kebaikan kecuali dia mau membaca. Dan karena itu, kalau kita ya ingin dunia ini aman dalam pengertian semua pihak, baik Rusia, Cina, Amerika, itu menahan diri dari memperturutkan hawa nafsu, berarti mereka adalah orang yang mau membaca. Tetapi kalau kemudian ego sektoralnya berjalan, kemudian merasa sebagai pihak yang paling benar, kemudian membuang semua argumentasi lain yang walaupun nuraninya mengatakan itu penting untuk diperhatikan, maka dia gagal membaca. Jadi konteks politik global, nasional, dan Ramadan secara substansi kita bisa bingkai dalam satu kata, membaca itu sendiri. Maka nanti khusus di Indonesia ini terutama karena kita mayoritas umat Islam, apabila selesai Ramadan dan kita ternyata masih berwatak yang lama, masih juga berorientasi pada hal-hal yang lama, yang kita tahu itu destruktif untuk umat misalnya, untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, tapi masih juga kita lakukan, maka sebenarnya dia tidak pernah bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan sebenarnya mendorong manusia untuk mau membaca, dan dari proses membaca itulah muncul kesadaran yang sangat mendasar, dan tentu saja pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan besar. Saya pikir itu. Ya, dan di antara yang menjadi problem hari ini adalah tadi sempat Anda singgung, yaitu kondisi atau eskalasi global terkait dengan Palestina. Saya ingin juga mencoba menarik ini sedikit, eskalasi ini dengan pembacaan tadi, Bung. Jadi apakah kemudian dengan pembacaan tadi kita berharap negara Indonesia juga memahami atau kembali ke basically bagaimana kemudian Indonesia bersikap terhadap penjajah, dan itu tertuang dalam undang-undang. Apakah juga termasuk di situ Indonesia untuk kembali, pembacaan yang dilakukan adalah pembacaan yang betul-betul berbasis pada tadi bagaimana Indonesia bersikap dengan orisinil, sebagaimana founding fathers menanamkan nilai ke anti penjajahan itu. Ya, kalau kita perhatikan prinsip dasar politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif, maka sebenarnya tidak boleh ada pihak manapun yang menekan Indonesia. Jangankan sebuah organisasi olahraga seperti FIFA, sebuah negara pun tidak boleh ya mendikte Indonesia atas kepentingan-kepentingan yang tidak ya mengindahkan konstitusi kita. Dalam hal ini kita harus memberikan sebuah apresiasi atas komitmen PDIP termasuk Ganjar Pranowo yang secara lantang menyebutkan bahwa menolak untuk kemudian timnas U20 Israel itu bertanding di Indonesia. Dan saya kira itu adalah sebuah pilihan yang lebih terhormat daripada memberikan ya pertimbangan-pertimbangan pada aspek-aspek pragmatis. Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam buku Grand Design Politik Luar Negeri yang disusun oleh LIPI untuk 2015 sampai 2025 itu, bahwa kita memang dalam politik luar negeri itu menerapkan prinsip pragmatis. Artinya sesuatu yang bisa secara langsung dinikmati, nggak apa-apa. Tapi juga fleksibilitas, dan tidak kalah penting itu adalah tentang bagaimana jati diri bangsa kita, dan juga cara komunikasi kita yang menerapkan pola-pola asertif. Ya, jadi kita tidak kemudian mengatakan bahwa ini sebuah pilihan karena tekanan dan seterusnya, bukan, tapi pilihan ini karena memang sejarah bangsa Indonesia itu seperti itu. Lebih jauh, ada sosok yang sangat penting di Indonesia, proklamator Bung Karno, itu menolak. Sudah tidak ada acuan lain. Ya, kalau kemudian bangsa Indonesia ini kemudian demi pragmatisme, sebuah keuntungan yang sesaat dan untuk segelintir orang, kemudian tidak bersuara akan hal yang sangat substansi itu, maka Indonesia ini sebenarnya sudah kehilangan jiwanya, kehilangan ruhnya, kehilangan jati dirinya. Dan itulah kata Stephen dan Daniel di dalam bukunya Bagaimana Demokrasi Itu Mati. Kalau itu terjadi pada sebuah bangsa, maka sebenarnya dia sudah kehilangan nyawanya, dia sudah kehilangan ruhnya. Jadi konteks pada Israel ini adalah satu hal yang meneladani sikap pendiri bangsa.
Ya, ini tidak ada hubungannya dengan Al-Quran atau apapun secara politik ya. Karena memang kita tidak sedang bicara itu. Ini olahraga dan ini politik. Lain lagi kalau bicara soal bagaimana relevansinya dengan nilai-nilai Quran. Walaupun Said Agil Sirot itu juga mengatakan bahwa penolakan dia itu karena ada di dalam Quran dilarang katanya seperti itu. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Namanya juga orang beropini untuk menguatkan mengapa bangsa Indonesia melakukan penolakan itu. Dan ini juga satu fakta yang menarik. Ternyata ketika opini kita tentang politik, kebangsaan, kenegaraan itu berbeda-beda, dalam konteks Israel ini bisa bersatu. Ini juga sesuatu yang sangat unik. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada lah proses membaca yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini. Walaupun dalam konteks yang lain, ya Hikmahanto secara pragmatis mengingatkan kalau Indonesia menolak itu, maka Indonesia akan menjadi daftar hitam di event-event olahraga internasional. Nah, pertanyaannya sejauh mana Indonesia penting untuk hadir di event-event internasional kan begitu. Sebenarnya kalau kita juga mau rasional mudah saja. Ngapain sih Indonesia jadi tuan rumah sepak bola yang sepak bolanya sendiri masih karut marut di Indonesia, tapi jadi tuan rumah sepak bola dunia. Ya, ini sebenarnya apa gitu loh, atas dasar apa dan kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang antara satu dengan yang lain tuh linknya tuh nggak bisa dihubungkan. Ya oke, banyak argumentasi ini untuk mengenalkan Indonesia agar Indonesia terangsang bisa berprestasi. Tapi ya gimana gitu loh. Kalau Jepang jadi tuan rumah Piala Dunia, ya dia sudah rutin ikut Piala Dunia. Tapi kalau kita menjadi tuan rumah Piala Dunia, ini menjadi satu hal yang penting untuk kita evaluasi secara besar hati ya. Iya. Secara besar hati. Dan pada akhirnya kenapa Israel ditolak ya saya pikir itu juga pada aspek Israelnya sendiri. Yang mereka sebagai sebuah bangsa ya juga harus mengerti bahwa mereka hidup di dalam tatanan nasional, tatanan global yang satu sama lain itu berbeda, sikap saling menghormati, menghargai, atau bahkan mereka mengakui segala hal yang penting untuk mereka sadari, itu adalah langkah penting bagi Israel itu sendiri. Tapi apapun, ya itu independensi Israel, kita nggak bisa campur tangan dengan urusan mereka. Iya, dan ini tentu kalau kita tarik ke dalam dengan banyaknya argumen bahwa ini tidak terkait, sepak bola tidak terkait dengan politik, sementara di dalam negeri sendiri seringkali pemilihan ketum PSSI sangat berwarna politik begitu Ibu ya. Oke, ya, kita betul. terlepas dari itu, momentum Ramadan tentu menjadi satu kesempatan yang seperti Bung katakan tadi ada penjernihan dengan melalui proses pembacaan tadi. Dengan kondisi atau katakanlah fenomena yang ada di dalam negeri sendiri, bagaimana dinamika dan problem-problem itu muncul yang bisa dikatakan tanpa henti. Apa penyucian jiwa bangsa yang perlu kemudian dikuatkan, terutama momentum Ramadan ini ya, meskipun kemarin sempat ada penolakan atau pelarangan buka bersama dalam tanda petik, sementara buka puasa bersama sendiri kan punya nilai yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, pertama kalau Ramadan dengan Indonesia itu nggak bisa dipisahkan karena ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 45 itu juga bertepatan dengan 9 Ramadan pada tahun itu ya. Dan ini berarti Indonesia Ramadan itu sesuatu yang menyatu, nggak bisa dipisahkan. Maka kalau kemudian Presiden Jokowi memberikan sebuah aturan bahwa PNS dilarang melakukan buka bersama, saya pikir itu pertama bukan ide original Jokowi ya. Saya pikir beliau bukan orang yang punya ketertarikan sejarah yang kuat gitu. Pada saat yang sama dia sebagai personal bukan orang yang suka berbenturan sebenarnya gitu kan. Tetapi kenapa kemudian aturan itu muncul? Boleh jadi ya seperti yang sebelumnya banyak kita ketahui di internet itu bahwa tiba-tiba Presiden itu terkaget dengan sebuah aturan yang beliau tanda tangani dan beliau belum baca begitu kan. Nah, saya khawatir beliau kembali terjebak pada hal-hal yang seperti itu. Dan ya mau tidak mau juga energi kita akhirnya terbatas. Atau jangan-jangan ada orang yang mencoba menjebak beliau begitu. Nah, maksudnya khawatirnya ada orang yang mencoba mencelakakan beliau dengan mengambil sikap itu. Nah, saya pikir itu memang
menjadi satu ujian tersendiri bagi Presiden Jokowi Hmm. tentang ketelitian gitu ya, Ya. tentang ketelitian, kemudian dampak dari sebuah tanda tangan begitu. Dan pada akhirnya kita semua tergerus, terkuras energi kita untuk membahas soal bagaimana buka puasa bersama itu. Hmm. Karena bagaimanapun bawahan-bawahan Presiden Jokowi yang dia menjabat bukan karena sebuah idealisme, karena sebuah kesadaran, itu betul-betul itu menjalankan tanpa memberi sebuah perhatian ini dampaknya kayak apa gitu. Sehingga Ya. terkesan eh, kita ini seperti harus bertarung pada saat Ramadan juga gitu kan. Harus Hmm. ada yang disanksi. Padahal ini kan bulan kemuliaan. Kalau kita pakai logika Tuhan saja, Tuhan menutup pintu neraka, membuka pintu surga. Kenapa ini kok ada orang yang mau mensanksi orang yang justru melakukan sesuatu yang boleh oleh Tuhan kan begitu. Ya. Dan secara sosial juga sudah bukan masalah. Dan Ya. ini kadang kita kelewatan ya. Ya, mungkinkah itu yang disebut dengan menuhankan diri sendiri kan gitu ya. Sehingga penting bagi kita untuk melihat ini secara menyeluruh dan akan sangat arif kalau kemudian Presiden segera mencabut ya aturan itu Hmm. karena memang tidak memberi keuntungan. Bahkan kalau kata Yusril Iza Mahendra itu akan memberikan dampak buruk bagi Presiden, di mana Presiden akan diberi stigma sebagai orang yang anti-Islam. Dan itu sangat berbahaya kalau terjadi, Ya. apalagi kalau sampai masuk dalam catatan sejarah. Jadi Betul. lebih baik Presiden Jokowi dengan legowo gitu ya, dengan kerendahan hati demi sebuah kebaikan bersama, ya larangan atau aturan itu ya segera dicabut. Itu lebih rasional dan lebih manfaat serta maslahat bagi kita semua. Ya. Ini tentu apa keputusan yang memang membingungkan tentu saja karena tiba-tiba ada pelarangan seperti itu meskipun alasannya juga sukar untuk diterima. Eh, tetapi ya apa namanya momentum Ramadan sebagai kesempatan untuk menyucikan jiwa bangsa. Eh, apa yang mesti kita kuatkan terlepas dari pelarangan-pelarangan tadi dan apa yang mesti kemudian pemerintah mestinya dorong tidak justru melarang apa namanya kegiatan-kegiatan yang justru sebenarnya bisa mendatangkan maslahat yang lebih luas karena buka puasa bersama kan nilainya sangat penting untuk tadi yang Bung katakan membangun kedekatan antara rakyat dengan pemimpin. Bagaimana proses penyucian jiwa bangsa ini yang perlu kita kuatkan berkaitan dengan momentum Ramadan dan pesan-pesan penting kepada ya negara, kepada penyelenggara negara ini di tengah carut marut ya, di tengah masalah tentu tidak bisa kita tepikan yang harus juga menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, dalam konteks bagaimana kita menjernihkan ya pikiran kita, mensucikan bangsa kita dari hal-hal kotor yang justru kadang muncul dari pikiran dan tindakan kita sendiri, yaitu maksudnya para pemimpin, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menurunkan syariat berupa puasa di bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu tahun tidak ada Ramadan, maka kita akan bertengkar setiap hari gitu kan, dan tidak ada yang bisa menahan diri gitu. Dan di dalam Ramadan ini saya kira ya sebejat apapun orang berpikir dan bertindak, dia tahu bahwa ini Ramadan gitu. Kalau dia mencoba melampaui batas, saya kira dia juga tidak sedang berhadapan dengan kita, tapi Hmm. langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu resiko. Saya kira tidak satupun orang berani melakukan itu ya. Dan ini yang harus dijadikan sebagai momentum oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk betul-betul Ramadan ini menjadi si begoh, mencelup dirinya gitu ya. Mencelup dirinya bahwa tidak mungkin kita itu dengan kekuatan apapun bisa ya seenaknya sendiri. Itu tidak mungkin atau menjadi otoriter. Ya. Mengapa? Karena semua jelas ada batasannya. Contoh misalnya, apa urgensi pemilu ditunda? Kemudian apa tujuan dari penundaan pemilu? Dan bagaimana keuntungan yang dirasakan oleh rakyat ketika itu terjadi misalnya ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana, tetapi ini dilompati, di skip gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah bahwa ke depan itu saya harus terus berkuasa. Bahwa dirinya ingin berkuasa itu boleh. Demokrasi itu memberikan aturan main kan begitu. Hmm. Tetapi tetap pembatasan itu penting.
ya baik pembatasan yang sifatnya regulatif, misalnya setiap 5 tahun kali diadakan pemilu, maupun pembatasan yang sifatnya nanti bisa dari Tuhan, entah badannya sakit, entah kemudian meninggal dunia dan Ya. seterusnya. Jadi terus menerus ingin dirinya berada di atas itu sesuatu yang irasional, tidak Hmm. alamiah dan cenderung ya merusak, destruktif gitu kan. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini yang sebenarnya sangat sederhana ya, ketua RT itu paham lah ya. Nah, ini sayangnya Pak Lurah juga dimobilisasi kadang untuk hal-hal yang seperti itu sehingga mereka kehilangan apa ya, ketajaman berpikirnya gitu kan, ketajaman intuisinya. Jadi kalau betul kita menjadi manusia yang tidak sekedar hidup dengan hawa nafsu atau indera belaka, maka Ramadan ini harus membuat pemimpin-pemimpin negeri hari ini betul-betul berubah nanti. Kita lihat satu Syawal nanti, apakah mereka langsung ngegas untuk hal-hal yang tidak berfaedah, ataukah mereka berubah 180 derajat kemudian bertaubat gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, Masya Allah, ini akan membuat bangsa Indonesia akan sejuk gitu ya. Di saat dunia atau masyarakat global takut tentang resesi, Iya. takut Ukraina, takut China dan Amerika meletus, Indonesia tiba-tiba berubah misalnya seperti itu, wah ini akan menjadi satu oase. Dan saya kira sangat mungkin kemudian nanti Presiden Jokowi mengundang ya Xi Jinping, kemudian Putin, termasuk Joe Biden duduk, ya kan? Ini loh Ya, iya Indonesia betul. memberi pikiran seperti ini. Tapi kalau kita ribut terus seperti ini dan keributannya tidak substansial, ya jangankan memanggil 3 presiden itu, gitu kan, menawarkan proposal saja mereka akan tolak. Kenapa? Karena limit daripada ya kemampuan bangsa Indonesia untuk bisa berpengaruh pada tingkat global itu tidak terjadi. Dan kalau Ramadan itu bisa dilakukan dengan perenungan yang mendalam, kemudian diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang mengubah kondisi kita, saya kira Indonesia sangat mungkin untuk menjadi yang terdepan. Nah itu, tinggal ini jadi nggak kesadaran para pemimpin itu? Nah itu pertanyaannya. Luar biasa ini, Bung. Kalau kemudian Indonesia dengan Ramadan ini bisa keluar dengan jiwa bangsa yang betul-betul baik, seperti yang Bung katakan tadi, bisa saja kita mendatangkan presiden negara-negara besar yang sedang bertikai itu untuk kemudian dikonsolidasi oleh presiden kita dan Indonesia menjadi eh, memiliki peran yang luar biasa di kancah internasional. Baik Bung, terima kasih atas perbincangan pada kesempatan kali ini. Dan tentu saya tidak menyimpulkan, pemirsa semua silakan memberikan kesimpulan dan tentu pesan inti dari ini semua adalah bagaimana kita terus membangun satu kesadaran bersama tentang pentingnya bernegara dalam koridor yang jelas dalam rangka untuk kemudian membangun bangsa dan negara ini dan terutama peran daripada pemerintah dan kita semua memanfaatkan momentum Ramadan ini sebaik-baiknya agar kita keluar sebagai pemenang secara pribadi dan juga menang secara kolektif sebagai sebuah bangsa yang beradab dan terus bertumbuh sebagai sebuah negara muslim terbesar di dunia. Terima kasih Bung atas waktunya pada perbincangan kita kali ini, konten ngomongin tema nasional. Pemirsa semua, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.